Kusyanayani. Di sini kita saling belajar ya. Di sini aku mau bagiin kalian tips bahagia plus berpahala. Udah bahagia, berpahala lagi, insya Allah. Nah, tips ini aku dapetin dari beberapa pengalaman aku sendiri dan beberapa dari yang aku tangkap saat dengerin ceramah, dengerin sharing-sharing sama teman-teman, dengerin mentoring gitu. Nah, langsung aja. Yang pertama itu dengan selalu bersyukur. Kenapa sih selalu bersyukur? Dengan kita bersyukur dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 itu ya, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, disini dapat diketahui kan, ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita nih. Masya Allah banget kan. Jadi misal hari ini kita mensyukuri entah apa yang terjadi pada diri kita syukuri karena itu merupakan nikmat dari Allah nih. Dengan kita mensyukuri nikmat hari ini, besok lagi nikmatnya ditambah, besok lagi nikmatnya ditambah, besoknya lagi ditambah, kita mendapat nikmat yang banyak, Masya Allah kan. Jadi ketika kita mendapat nikmat banyak, kita alhamdulillah banget gitu. Dia itu menjadi tenang, menjadi seneng gitu. Kita menjadi bahagia kan. Terus yang kedua yaitu sering bersedekah. Nah, dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, di sini ketika kita bersedekah atau kita meminjamkan, membantu teman kita saat kesusahan, Allah akan melipat gandakan nih. Misal ketika kita menolong seseorang nih, dia butuh banget kita tolong, ini aku ada uang sedikit gitu. Nanti suatu saat Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan kepada orang tersebut. Kan kita kembali lagi ke nomor 1. Alhamdulillah kita bersyukur lagi gitu. Jadi semua niat baik itu kita tujukan kepada Allah untuk apa? Mendapatkan nikmatnya, mendapatkan ridho darinya gitu. Kan Masya Allah banget nih, kita bersedekah bisa membantu orang lain juga merasa senang dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Terus suatu saat nanti Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan. Kan jadi double nih, Masya Allah banget kan. Terus ada lagi yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada Allah. Penting banget nih berbaik sangka kepada Allah, karena pernah dengar tuh Allah bersama prasangka hambanya. Jadi kalau kita berpikir positif kepada Allah, apa yang akan terjadi pada diri kita, ya udah otomatis apa yang kita lakukan tuh bisa berjalan dengan apa yang kita pikirkan. Yang penting sebelumnya kita udah berusaha nih. Nah, dengan kita berbaik sangka kepada Allah, itu tuh bisa mengurangi rasa sedih, karena kita kayak kehilangan rasa khawatir, gimana ya kalau nggak bisa. Pasti Allah akan membantu kita. Kita harus merubah nih pikiran ini, kita menjadi pikiran yang positif. Dengan pikiran yang positif, kita berprasangka baik kepada Allah, output yang kita hasilkan pun juga maksimal nih. Kembali lagi ke poin 1, ketika hasil yang kita lakukan itu bisa maksimal, kita kembali lagi bersyukur. Kan alhamdulillah nih menjadi senang kan, apa yang udah kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita berpikir positif, pada Allah. Lalu bagaimana jika hasilnya gitu gagal, misal dengan sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Kita tetap berpikir positif pada Allah. Suatu saat ternyata kegagalan itu, ternyata aku tadi itu digagalkan karena jika aku harus berangkat, misal nih di rumah orang tua aku gak ada temennya, ternyata ini hikmah dari kegagalanku. Kita berprasangka positif nih, berprasangka baik kepada Allah. Ya udah, alhamdulillah aku bisa menemani orang tua aku di rumah tanpa aku harus berangkat. Misal tadi kita menang kan, kalau kita menang kita harus berangkat ke jenjang yang lebih tinggi nih, disuruh. Nah, dengan kita tidak berangkat, kita bisa menemani orang tua kita yang berada di rumah. Alhamdulillah kan, kembali lagi poin 1, kita bersyukur. Terus ada lagi yaitu bersikap ikhlas.
Bersikap ikhlas di sini, kita itu melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita tuh nggak boleh kayak mengharapkan imbalannya gitu, nggak boleh. Karena kita tuh kalau berharap kepada manusia, belum tentu manusia tersebut bisa memberikan apa yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Daripada kita kecewakan, jadi kita ikhlas aja lah gitu. Kita ikhlas, suatu saat nanti misal Allah akan mengganti. Misal nih kita menolong teman kita yang jatuh, ikhlas tanpa kita meminta imbalan buat dibayar atau dikasih apa gitu. Nah ketika kita ikhlas itu dalam arti hanya berharap pada Allah. Suatu saat nanti kita sendiri nih yang jatuh, ternyata pas kita jatuh terus kita dibawa ke rumah sakit, diobatkan. Ya kita nggak mengharap hal itu terjadi ya kan, tapi karena kita sudah ikhlas pernah menolong orang, imbal baliknya juga kepada diri kita sendiri nih. Nah yang satunya yaitu rajin berpuasa. Kenapa sih rajin berpuasa? Nah di sini rajin berpuasa itu karena Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa. Masa sih? Iya, nanti bisa dicari nih. Ketika kita saat berpuasa, kita tuh kayak merasa deket gitu dengan Allah. Bukannya puasa itu ujian? Ya emang ujian, tapi hasilnya juga baik nih. Saat teman kita pada makan enak-enakan, tapi kita menahan. Nah dengan menahan rasa itu, kita tuh kayak udah dispesialkan gitu. Kita berdoa, banyak berdoa di saat berpuasa itu sangat masya Allah. Insya Allah Allah tuh mau mengabulkan doa-doa kita nih. Misal kalian mau pretest nih, pas mau pretest kalian berdoa dulu, ya Allah semoga engkau mudahkan pretest hamba ya Allah. Nah pas pretest ternyata Allah mudahkan beneran nih. Karena apa? Karena Allah nggak mau kita berpikir berat yang akan menyebabkan kita menjadi lapar, misalkan kayak gitu. Terus buat teman-teman kita ya mungkin dikabulkan doanya, cuma lebih mulia orang yang berpuasa asalkan kita ikhlas melakukannya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Terus yang keenam yaitu bersahabat atau berteman dengan orang baik, dengan teman yang baik. Kenapa sih? Ya, bukannya itu pilih-pilih teman, ya nggak begitu konsepnya. Di sini kita memilih teman itu ya semua teman ditemenin, cuma teman yang baik itu yang mampu menuntun kita ke jalan Allah yang benar. Misal saat kita bekerja kelompok nih, terus azan asar nih, ngantuk-ngantuknya asar atau zuhur ini kan pas ngantuk-ngantuknya kita kayak bermalas-malasan, malas aku mau sholat bentar lah. Karena kita punya teman yang baik selalu mengingatkan kita pada jalan yang benar. Nah di sini tuh kayak gimana ya, kita diingetin ayo dong sholat buruan, kita jamaah, nanti kalau kita jamaah mendapatkan pahala yang lebih nih. Masa iya kamu mau sholat sendiri-sendiri padahal kan ini ada temennya. Ya karena teman kita mengingatkan, katanya mendapatkan pahala yang banyak, kita diingatkan nih, daripada nanti aku dapat pahala sedikit mending aku dapat yang banyak, ya udah deh ayo gitu. Jadi kan kita diingatkan kembali gitu. Dengan teman seperti ini kita tuh akan kita kembali lagi ke jalan Allah yang benar gitu. Kita menjadi tenang lagi nih hati. Nah terus selanjutnya yaitu selalu tersenyum dan ramah. Selalu tersenyum dan ramah ini bukan berarti kita senyum-senyum sendiri ya. Nah di sini tuh kayak ya udah apapun yang terjadi kita harus menampilkan diri kita bahwa kita tuh tidak sedang bersedih gitu. Kita selalu tersenyum, ramah kepada setiap orang. Misalnya pagi-pagi pergi ke pasar nih, lihat tetangga nyapu, enggak bu gitu, kita sapa dengan ceria. Orang meresponnya juga dengan ceria, dengan keceriaan orang lain kita juga akan menjadi ceria. Alhamdulillah aku bisa bisa menyenangkan hati orang lain dengan sapaanku gitu. Dengan pokoknya ketika kita bisa menunjukkan aura-aura selalu tersenyum bahagia gitu, itu tuh bisa memunculkan aura-aura positif dalam diri kita sendiri nih. Masa sih? Iya, coba aja. Nah mungkin itu yang dapat aku sampaikan, tips bahagia dalam Islam atau tips bahagia tapi berpahala. Tadi kan yang pertama ada selalu bersyukur, sering bersedekah,
berbaik sangka kepada Allah, bersikap ikhlas, rajin puasa, terus berteman dengan teman yang baik, selalu tersenyum dan ramah. Semua itu kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah nih. Kita libatkan Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Semoga menjadi berkah. Mungkin ada kurang lebihnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar bareng. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.